Halo semuanya, selamat datang di video kami kali ini. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Alan Aditya, Arabila, Akbar, Khairul, dan Muzaki. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam dunia teknologi, yaitu etika profesi dan keamanan dalam teknologi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, kita tidak hanya dihadapkan pada peluang yang besar, tapi juga tanggung jawab yang semakin kompleks. Dalam dunia digital, keamanan tidak hanya tentang melindungi data, tapi juga menjaga kepercayaan, privasi, dan hak-hak individu. Namun, apakah hanya keamanan teknis yang perlu diperhatikan? Bagaimana dengan moral dan etika seorang profesional teknologi dalam menjalankan tugasnya? Mari kita eksplor lebih jauh tentang bagaimana etika profesi dapat menjadi pedoman dalam menciptakan lingkungan teknologi yang lebih aman, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi semua orang. Yuk, simak video ini sampai habis. Untuk data terisi, kita memiliki beberapa topik bahasan. Yang pertama, yaitu keamanan dalam konteks teknologi informasi. Yang kedua, etika profesi dalam teknologi informasi. Yang ketiga, aspek-aspek etika keamanan dalam teknologi. Yang keempat, peran dan tanggung jawab profesional TI. Kelima, etika dalam mengembangkan sistem keamanan teknologi informasi. Keenam, tantangan dan upaya penanganan keamanan dalam teknologi. Yang ketujuh, kasus pelanggaran keamanan etika dalam teknologi informasi. Dan yang kedelapan adalah faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika keamanan teknologi informasi. Materi pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu keamanan dalam konteks teknologi informasi. Saat kita berbicara tentang keamanan dalam teknologi informasi, kita tidak hanya membahas soal sistem yang kebal dari serangan cyber, tapi juga bagaimana melindungi seluruh aspek digital, termasuk data, jaringan, perangkat, hingga pengguna. Keamanan dalam teknologi informasi biasanya mencakup 3 elemen utama yang sering disebut CIA triad. Yang pertama, yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Melindungi informasi dari akses yang tidak sah. Contohnya, data pelanggan dalam sistem e-commerce harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang. Yang kedua ada integrity atau integritas. Kita harus memastikan bahwa data tetap akurat dan tidak dimodifikasi secara tidak sah. Misalnya, catatan keuangan perusahaan harus bebas dari manipulasi. Yang ketiga, availability atau ketersediaan. Data dan sistem harus selalu tersedia saat dibutuhkan, tanpa adanya gangguan seperti serangan DDoS atau sistem down. Namun, tantangan keamanan ini semakin kompleks karena perkembangan teknologi. Ada beberapa ancaman utama dalam konteks teknologi informasi. Di antaranya yaitu seperti serangan cyber, yaitu berbentuk malware, ransomware, phishing, atau hacking yang dapat merusak sistem atau mencuri data. Yang kedua, kelemahan internal, seperti karyawan yang lalai, tidak mematuhi protokol keamanan, atau memencet link-link yang tidak seharusnya kita akses. Yang ketiga yaitu teknologi baru, seperti IoT, AI, dan blockchain, yang membuka peluang, tetapi sekaligus resiko keamanan baru. Lalu, gimana sih cara kita menghadapinya? Yang pertama, kita bisa menerapkan keamanan berlapis atau layered security, seperti memakai firewall, antivirus, dan sistem autentikasi yang kuat. Yang kedua, kita harus meningkatkan kesadaran dan pelatihan dengan cara edukasi semua pihak terkait pentingnya menjaga keamanan. Yang ketiga, protokol dan kebijakan yang jelas. Setiap organisasi perlu memiliki kebijakan keamanan yang mengatur tindakan preventif dan responsif terhadap ancaman. Yang terakhir, mengikuti perkembangan teknologi keamanan. Selalu update dengan tools dan metode keamanan terbaru, karena ancaman juga terus berkembang. Nah, keamanan dalam teknologi informasi bukan hanya tanggung jawab tim IT atau programmer saja, tetapi seluruh pengguna teknologi. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kolaborasi dan kesadaran adalah kunci utama untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan nyaman. Apakah Anda siap menjadi bagian dari solusi keamanan teknologi? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang etika profesi dalam teknologi informasi. Sebelum saya menjelaskan tentang etika profesi dalam teknologi informasi, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu etika, profesi, kemudian teknologi informasi, dan hubungan di antara ketiganya. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos,
yang berarti adat kebiasaan atau kebiasaan yang baik. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, atau etika merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Kemudian selanjutnya adalah pengertian profesi. Profesi sendiri berasal dari bahasa terapan bahasa Inggris, yaitu profess, yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Profesi membutuhkan pelatihan dan penguasaan khusus agar memperoleh skill dan kemampuan yang diinginkan. Kemudian selanjutnya adalah pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi sendiri memiliki pengertian adalah teknologi, yaitu apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengomunikasikan serta menyebar informasi. Kemudian untuk hubungan antara etika profesi dan etika profesi sendiri adalah suatu tindakan atau perilaku seseorang dalam menjalankan suatu tugas khusus dan membutuhkan pelatihan untuk memperoleh skill dan mengakses teknologi untuk menyebarkan sebuah informasi. Etika profesi teknologi informasi ini memiliki beberapa karakteristik yang berbeda pada etika pada umumnya. Perbedaannya terletak pada peranan dari profesi tersebut sendiri. Profesi pada bidang teknologi informasi menitik beratkan pada masyarakat yang memiliki pengetahuan terbatas mengenai teknologi informasi untuk percaya pada ilmu pengetahuan, keahlian, dan kejujuran pada profesinya. Etika profesi di bidang teknologi informasi, di mana seorang programmer komputer membutuhkan sebuah kode etik, dan kebanyakan dari kode-kode etik ini disadarkan pada kode etik yang digunakan oleh sekumpulan programmer internasional. Tujuannya adalah dengan adanya kode etik profesi ini, prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda dengan profesi yang lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan adat, kebiasaan, kebudayaan, dan peranan tenaga ahli yang disebabkan oleh perbedaan tersebut karena suatu negara tidak mempunyai hal yang sama. Kode etik seorang programmer antara lain sebagai berikut. Yang pertama, seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta dan tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua. Kemudian, programmer tidak boleh mencuri software, khususnya development tools. Kemudian, programmer tidak boleh menerima dana tambahan dari pihak eksternal dalam suatu proyek. Kemudian, tidak boleh menuliskan kode dengan sengaja dengan tujuan untuk menjatuhkan kode dari programmer lain. Kemudian, tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja dalam suatu pengembangan. Kemudian, tidak boleh mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain, tidak boleh mempermalukan profesinya, tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi, kemudian terus mengikuti perkembangan ilmu komputer. Pada umumnya, programmer harus mematuhi golden rule, yaitu memperlakukan seseorang atau orang lain sebagaimana programmer tersebut ingin diperlakukan. Jika semua programmer mematuhi peraturan ini, maka tidak akan ada masalah dalam komunitas. Selanjutnya adalah aspek-aspek etika dalam teknologi. Aspek-aspek etika dalam teknologi berkaitan dengan prinsip moral yang harus dipatuhi saat menangani, melindungi, dan menggunakan data atau sistem teknologi agar aman dan sesuai aturan. Hal penting untuk mencegah kerugian pada individu, organisasi, dan masyarakat. Beberapa aspek keamanan dalam teknologi adalah privacy, kerahasiaan, integritas, autentifikasi, dan ketersediaan. Yang pertama adalah privacy. Privacy sendiri mengacu pada hak individu untuk mengontrol informasi pribadinya dan bagaimana informasi tersebut dikumpulkan, digunakan, atau dibagikan. Prinsip utama privacy adalah pengumpulan data minim, yaitu pengambilan data hanya kepada data yang relevan dan yang diperlukan. Kemudian selanjutnya adalah persetujuan eksplisit, yaitu mendapatkan izin dari pengguna sebelum mendapatkan data mereka. Kemudian selanjutnya adalah hak untuk dilupakan,
yaitu memberikan opsi bagi individu untuk menghapus data mereka atau riwayat data mereka. Contoh dari penerapan aspek ini adalah tidak membagikan data pengguna ke pihak ketiga tanpa persetujuan, kemudian memberikan opsi pengaturan privasi di aplikasi seperti media sosial. Kemudian aspek kedua adalah kerahasiaan. Kerahasiaan adalah memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki otoritas. Hal ini menghindarkan informasi dari kebocoran atau akses tidak sah. Prinsip utama dari aspek kerahasiaan adalah enkripsi data, yaitu melindungi data dengan teknologi enkripsi agar sulit diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian pembatasan akses, yaitu mengontrol kontrol akses untuk mengatur siapa saja yang boleh atau tidak untuk melihat data. Contoh dari implementasi kerahasiaan, aspek kerahasiaan ini adalah sistem perbankan yang menggunakan enkripsi informasi pelanggan saat transaksi online, kemudian membatasi akses data sensitif dalam organisasi untuk hanya staf tertentu saja yang boleh mengetahuinya. Kemudian untuk aspek ketiga yaitu ada integritas. Integritas mengacu pada menjaga keutuhan dan keakuratan informasi. Data harus bebas dari modifikasi tidak sah selama penyimpanan atau transmisi. Prinsip utama dari integritas ini sendiri yaitu deteksi perubahan, yaitu menggunakan checksum atau hash untuk memverifikasi keaslian data. Kemudian perlindungan terhadap manipulasi, yaitu menghindari perubahan data oleh pihak yang tidak sah. Contoh dari penerapan aspek ini adalah menjamin bahwa hasil pemilu digital tidak dapat diubah oleh hacker, kemudian melindungi file medis pasien agar tetap akurat dan tidak boleh dan tidak akan diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian aspek yang keempat adalah autentifikasi. Autentifikasi adalah verifikasi identitas pengguna atau entitas yang mencoba mengakses sistem. Prinsip utamanya adalah multifaktor autentifikasi atau MFA, yaitu menggunakan lebih dari satu metode untuk memverifikasi identitas seperti kata sandi, OTP, atau sidik jari. Kemudian validasi kredensial, yaitu memastikan kredensial pengguna valid sebelum memberikan akses. Contoh dari penerapan aspek autentifikasi adalah login ke aplikasi menggunakan kombinasi kata sandi dan verifikasi via SMS. Kemudian sistem keamanan berbasis biometrik seperti pemindai sidik jari atau wajah. Kemudian untuk aspek yang terakhir yaitu ada aspek ketersediaan. Ketersediaan sendiri mempunyai arti bahwa seorang programmer harus memastikan bahwa sistem layanan atau data selalu dapat diakses oleh pengguna saat berhak atau saat dibutuhkan. Prinsip utama dari aspek ini yaitu pemeliharaan sistem atau melakukan perawatan rutin untuk mencegah downtime, kemudian perlindungan terhadap serangan, yaitu melindungi server dari serangan DDoS yang dapat mengganggu akses. Kemudian redundasi, yaitu menggunakan server cadangan untuk memastikan layanan tetap berjalan. Contoh penerapan dari aspek ini adalah server cloud yang memiliki backup otomatis untuk memastikan bahwa data dapat diakses meskipun terjadi gangguan. Kemudian sistem emergency pada rumah sakit yang tetap aktif meskipun ada gangguan listrik. Aspek-aspek tersebut penting dikarenakan ada beberapa hal, yaitu kepercayaan publik. Jika pengguna merasa aman, mereka akan cenderung menggunakan layanan teknologi tersebut. Kemudian pencegahan kerugian atau peminimalisasian resiko pencurian data, manipulasi, atau penghentian layanan. Kemudian untuk meningkatkan reputasi, sebuah organisasi yang mematuhi standar etika memiliki reputasi yang lebih baik di mata publik dan mitra atau bisnis. Dengan menerapkan aspek-aspek ini secara konsisten, kita tidak hanya meningkatkan keamanan teknologi, tetapi juga menjaga kepercayaan pengguna terhadap sistem yang mereka gunakan. Di selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab profesional TI. Poin-poin yang saya sampaikan adalah mengembangkan sistem yang aman, mengelola akses yang terbatas pada pihak berwenang. 3. Pemantauan dan deteksi ancaman keamanan. 4. Memberikan pelatihan dan kesadaran keamanan pada pengguna. Yang pertama adalah pengembangan sistem yang aman. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah desain sistem yang aman sejak awal, penerapan konsep security by design
yaitu memastikan keamanan menjadi bagian inti dari pengembangan sistem sejak tahap awal, bukan tambahan setelah sistem selesai. Contoh menggunakan teknik enkripsi untuk data sensitif. Pengujian keamanan rutin. Sistem diuji secara berkala melalui penetrasi testing dan analisis kerentanan untuk mengidentifikasi potensi kelemahan sebelum disalahgunakan. Pembaruan dan pemeliharaan berkala. Mengintegrasikan pembaruan perangkat lunak secara rutin untuk menutup celah keamanan yang baru yang telah ditemukan. Yang kedua, pengelolaan akses yang terbatas pada pihak berwenang. Bagian penting dari pengamanan sistem ini adalah prinsip least privilege, hak minimal. Hanya memberikan hak akses kepada pengguna sesuai kebutuhan mereka untuk menjalankan tugas tertentu. Contohnya, seorang karyawan keuangan tidak perlu memiliki akses ke sistem TI atau sistem IT. Autentikasi dan autorisasi yang kuat. Menggunakan metode autentikasi ganda, two-factor authentication, sistem manajemen kata sandi yang aman, dan role-based access control (RBAC). Pengelolaan jejak audit. Melacak dan mencatat semua aktivitas pengguna dan dalam sistem untuk mendeteksi pelanggaran akses. 3. Pemantauan deteksi ancaman keamanan. Pemantauan ancaman secara aktif adalah langkah penting untuk mencegah serangan atau mitigasi risiko. Sistem pemantauan real time menggunakan teknologi seperti Security Information and Event Management dan Intrusion Detection System. Tangkapan cepat terhadap insiden. Merancang protokol untuk menangani ancaman cyber secara cepat, termasuk menghentikan akses sementara atau memperbaiki celah yang ditemukan. Yang keempat, memberikan pelatihan atau kesadaran pada pengguna. Tahapan-tahapan ini melibatkan pelatihan reguler, yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan dan pengguna tentang ancaman terbaru seperti phishing, malware, dan ransomware. Penyebaran informasi praktis. Menyediakan panduan sederhana tentang praktik keamanan terbaik seperti membuat kata sandi yang kuat dan menghindari membuka tautan yang mencurigakan. Simulasi ancaman. Melakukan simulasi serangan seperti phishing palsu untuk melatih pengguna agar lebih tanggap terhadap ancaman nyata. Jika peran pengembang dan penerapan sistem keamanan informasi tidak dijalankan dengan baik, maka dampak buruk akan banyak terjadi. Berikut poin-poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu kehilangan kepercayaan pelanggan. Dampaknya, ketika data pelanggan bocor atau sistem rentan terhadap serangan, pelanggan cenderung kehilangan kepercayaan kepada organisasi. Reputasi perusahaan akan terpengaruh sehingga pelanggan beralih ke kompetitor yang lebih aman. Contohnya, setelah kasus bocor data seperti platform e-commerce atau perusahaan asuransi, pelanggan seringkali ragu untuk melanjutkan layanan mereka atau bahkan menghapus akun mereka. Dampak finansial yang signifikan. Biaya pemulihan dan ganti rugi. Organisasi harus melakukan biaya besar untuk pemulihan sistem ganti data dan memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak. Itu juga mempengaruhi penurunan pendapat dan sanksi finansial. Yang ketiga, pelanggaran privasi, pencurian identitas. Ketika data pribadi seperti KTP, kartu kredit, dan data sensitif lainnya bocor, penjahat cyber dapat menggunakan untuk menyamar sebagai individu tersebut dan melakukan kejahatan atas nama korban. Pengungkapan informasi sensitif. Dampak pada individu ataupun perusahaan. Bahkan informasi sensitif yang bocor dapat mencakup rahasia dagang, strategi bisnis, atau bahkan data kesehatan pribadi yang hal ini dapat digunakan oleh pesaing atau penjahat cyber untuk keuntungan mereka. Konsekuensi hukum dan sanksi. Ya, untuk selanjutnya, etika dalam pengembangan sistem keamanan teknologi informasi. Etika dalam pengembangan sistem keamanan adalah studi tentang prinsip dan nilai yang mengatur perilaku profesional dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengelola sistem keamanan. Fokus pada tanggung jawab moral dan sosial dalam melindungi data dan privasi pengguna. Berikut adalah panduan etika yang dapat diterapkan. Yang pertama, prinsip transparansi. Manfaat dari prinsip transparansi ini
adalah membangun kepercayaan, yaitu keterbukaan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan digital. Kedua, memotivasi kepatuhan. Transparansi mendorong pengembang dan organisasi untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola data pengguna. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Patuh terhadap standar hukum global dan lokal. Sistem keamanan harus mengikuti peraturan seperti GDPR Eropa, HIPAA Amerika Serikat khusus untuk kesehatan, dan UU-PDP Indonesia. Audit dan kepatuhan berkelanjutan. Melakukan penilaian keamanan secara rutin untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Keadilan dan non-diskriminasi. Selanjutnya, keamanan dan perlindungan. Mencegah proaktif, pemantauan real-time, pencegahan penyalahgunaan sistem, prinsip tanggung jawab, akuntabilitas tim pengembang. Jika terjadi pelanggaran keamanan, pengembang dan tim di TI atau IT harus siap bertanggung jawab serta segera mengambil langkah korektif. Dokumentasi yang teliti. Setiap langkah pengembang dan pengelolaan sistem harus terdokumentasi untuk audit dan perbaikan di masa depan. Yang selanjutnya, perlindungan terhadap penyalahgunaan. Mengetes penetrasi atau testing terhadap keamanan yang akan digunakan untuk layanan publik. Yang ketujuh, penghormatan terhadap kerahasiaan. Dan ke-8, edukasi dan peningkatan kesadaran. Kita sebagai profesional TI harus melakukan edukasi dan peningkatan kesadaran terhadap pengguna, yaitu kampanye edukasi tentang keamanan data seperti mengenali phishing dan pentingnya menggunakan autentikasi 2 faktor, dan juga mengedukasi karyawan dan mitra. Pelatihan reguler bagi tim internal untuk meningkatkan kesadaran terhadap ancaman cyber. Kerjasama komunitas, kolaborasi dengan komunitas siber global untuk memahami ancaman terbaru dan berbagi solusi keamanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tantangan dan upaya penanganan keamanan dalam teknologi. Untuk tantangan keamanan dalam teknologi yang utama yaitu phishing. Phishing merupakan teknik yang digunakan untuk mencuri data dan informasi pribadi yang sensitif, seperti kata sandi, kredit, atau data pribadi lainnya. Hal ini dilakukan dengan menyamar sebagai sumber yang terpercaya, kemudian informasi yang sudah didapatkan tersebut untuk berbagai tujuan jahat, seperti transaksi ilegal, pemerasan atau penipuan, dan bisa juga mengambil alih media sosial, email, atau akun lainnya. Yang kedua yaitu serangan DDoS. Serangan Distributed Denial of Service atau DDoS merupakan serangan di mana penyerang mencoba untuk menghentikan dan atau melumpuhkan layanan online seperti situs web, server, atau aplikasi yang dapat mengakibatkan server sasaran menolak permintaan koneksi, membanjiri jaringan, dan menyebabkan keterlambatan. Kemudian tidak memperbarui perangkat lunak. Tidak memperbarui perangkat lunak di sini dapat menimbulkan resiko keamanan bagi sistem dan data karena ancaman keamanan cyber terus berkembang. Ketika perusahaan perangkat lunak merilis pembaruan, terkadang untuk mengatasi ancaman yang lebih canggih. Maka dari itu, penting untuk memperbarui perangkat lunak tersebut. Yang selanjutnya yaitu SQL injection. SQL injection merupakan sintak pada aplikasi yang berinteraksi dengan basis data menggunakan SQL atau Structured Query Language. Serangan SQL injection memungkinkan penyerangan untuk menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam query database yang dapat menyebabkan pengungkapan data, manipulasi, atau bahkan kerusakan sistem. Kemudian tantangan selanjutnya itu malware. Malware merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk merusak, mencuri data, mengganggu, atau mendapatkan akses tidak
ke sistem komputer, jaringan, atau perangkat. Malware biasanya disisipkan pada aplikasi yang kita pakai secara ilegal. Kemudian untuk mengatasi tantangan tersebut terdapat beberapa upaya untuk menangani tantangan keamanan teknologi. Upaya penanganan yang pertama yaitu AI security. Kecerdasan buatan ini digunakan untuk mendeteksi pola aneh dalam lalu lintas data dan merespon serangan dengan cepat. AI security menjadi upaya penanganan dalam menghadapi ancaman dan kerentanan yang berkembang seiring dengan adopsi teknologi AI yang semakin luas. Upaya yang selanjutnya yaitu enkripsi end-to-end. Enkripsi ini digunakan dengan cara mengamankan data dari sumber hingga tujuan untuk mengatasi tantangan keamanan yang berkaitan dengan privasi, kerahasiaan data, dan perlindungan diri dari ancaman pihak ketiga. Upaya yang selanjutnya yaitu penyuluhan dan pelatihan keamanan digital. Meningkatkan keamanan dan pemahaman tentang praktek keamanan yang baik merupakan salah satu upaya menangani tantangan keamanan teknologi. Karena serangan cyber lebih sering dikarenakan kurang pemahaman penggunaan dalam menggunakan teknologi digital. Maka dari itu, penting meningkatkan pemahaman tentang keamanan digital. Upaya selanjutnya yaitu penerapan WAF, Web Application Firewall, WAF, yaitu keamanan aplikasi web yang memfilter dan memantau lalu lintas HTTP yang masuk dan keluar dari aplikasi web. WAF digunakan untuk melindungi aplikasi web dari berbagai ancaman dan serangan yang dapat mengeksploitasi kerentanannya seperti SQL injection, cross-site scripting, dan serangan dengan service atau DDoS. Yang terakhir yaitu firewall dan antivirus. Firewall, antivirus, dan environment digunakan dengan cara menginstal aplikasi yang memiliki fitur tersebut. Firewall, antivirus, dan anti-malware dan sejenisnya digunakan untuk mendeteksi dan menghapus malware atau antivirus. Meskipun dengan cara yang berbeda, namun mereka berfungsi untuk menciptakan lapisan pertahanan yang lebih kuat terhadap ancaman cyber. Kemudian yaitu kasus pelanggaran keamanan ketika dalam teknologi informasi. Kasus yang pertama yaitu bocornya 91 juta data akun Tokopedia. Di tahun 2020, 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data pedagang Tokopedia dibocorkan oleh peretas bernama Shiny Hunter. Metode yang digunakan untuk Shiny Hunter tersebut masih belum jelas. Tapi data yang bocor berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ponsel, dan password. Menurut pakar cyber security Ruby Alamsyah, Shiny Hunter mungkin mengeksploitasi kerentanan di sistem cloud Tokopedia. Server pusat. Kemudian kasus kedua yaitu server pusat data nasional atau PDN milik Kominfo. PDN diretas oleh hacker brand cyber ransomware. Akibatnya banyak layanan umum yang terdampak dari serangan peretasan PDN tersebut, seperti layanan perpajakan, layanan keimigrasian, dan layanan pendidikan. Brand cyber ransomware sendiri menjelaskan alasan mereka menyerang pusat data nasional ini karena ini merupakan infrastruktur teknologi tinggi dan memerlukan investasi besar. Kasus yang selanjutnya yaitu pembobolan data Westport 2021. Pada November 2021, seorang hacker dengan nama @1x666 mengaku telah menyusup ke database kepolisian melalui akun Twitternya. 28 data login dan data pribadi dicuri. Selain itu, terdapat 3 link yang berisi sampel data yang diambil dari database Polri, antara lain informasi nama, tempat lahir, satuan kerja, ras, penduduk, alamat email, pangkat keanggotaan, dan pelanggaran. Kemudian kasus yang terakhir yaitu peretasan terhadap website BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Pada Mei tahun 2021, situs bpjskesehatan.go.id diretas. Hal ini mengakibatkan data 279 juta orang di Indonesia dibocorkan
dan dijual di forum online Right Forum oleh akun bernama Hots. Database yang berisi NIK, nomor ponsel, email, alamat, dan gaji itu dijual seharga 0,15 Bitcoin atau 84 juta rupiah. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika keamanan teknologi informasi. Pelanggaran etika dalam keamanan teknologi informasi merupakan isu yang semakin kompleks di era digital saat ini. Ketergantungan masyarakat terhadap teknologi menjadikan keamanan informasi sebagai elemen krusial. Pelanggaran etika dalam konteks ini tidak hanya berdampak pada individu atau organisasi tertentu, tapi juga dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap teknologi. Hal ini menjadi tantangan serius yang perlu ditangani dengan pendekatan menyeluruh. Berbagai faktor mempengaruhi pelanggaran etika ini, mencangkup aspek individu hingga kelemahan sistematik yang ada dalam lingkungan teknologi informasi. Memahami faktor-faktor tersebut sangat penting untuk merancang langkah-langkah pencegahan yang efektif serta menciptakan ekosistem teknologi yang aman dan beretika. Faktor-faktor tersebut diantara lain yang pertama, kurangnya kesadaran dan pelatihan etika dalam profesi TI. Pendidikan formal cenderung fokus pada penugasan aspek teknis tanpa memberikan pemahaman mendalam tentang etika profesi. Pelatihan etika sering dianggap kurang mendesak dibandingkan pelatihan teknis di tempat kerja. Akibatnya, profesional TI kurang menyadari dampak jangka panjang dari tindakan tidak etis seperti pelanggaran privasi atau memanipulasi data. Yang kedua, motivasi ekonomi dan keuntungan pribadi. Dorongan untuk mencapai target finansial sering menjadi motivasi individu atau organisasi mengambil jalan pintas. Contoh tindakan meliputi penjualan data pelanggan, pengabaian prosedur keamanan, atau eksploitasi teknologi untuk kepentingan pribadi. Ketidakmampuan penyeimbangan tujuan ekonomi dengan tanggung jawab etis menjadi akar dari pelanggaran. Yang ketiga, perubahan teknologi dan tantangan terkait. Perkembangan teknologi yang pesat sering melebihi kemampuan regulasi dan kebijakan untuk mengawasi. Contohnya, kecerdasan buatan menghadirkan tantangan etis seperti bias algoritmik, sementara big data dapat menimbulkan masalah privasi. Kurangnya panduan yang jelas memungkinkan pelanggaran etika terjadi pada teknologi baru. Poin keempat, kurangnya regulasi dan penegakan hukum yang efektif. Regulasi yang tidak seragam antar negara menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Penegak hukum yang lambat atau tidak konsisten membuat pelanggar merasa aman dari konsekuensi hukum. Banyak pelanggar etika yang tidak ditindak dengan serius sehingga memperburuk situasi. Poin kelima, budaya organisasi yang tidak mendukung etika. Lingkungan kerja yang tidak mendukung transparansi, keadilan, dan akuntabilitas mempengaruhi profesional TI. Jika pemimpin organisasi hanya memprioritaskan hasil tanpa mempertimbangkan proses, karyawan cenderung mengabaikan prinsip etika. Budaya seperti ini mendorong terjadinya pelanggaran demi mencapai target perusahaan. Poin keenam, tekanan pekerjaan dan target yang tinggi. Beban kerja yang berat dan tenggat waktu yang ketat membuat profesional mengesampingkan nilai-nilai etika. Keputusan tidak etis sering dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan pekerjaan meskipun memiliki dampak negatif di masa depan. Tekanan ini dapat menyebabkan profesional TI mengambil resiko besar yang melanggar etika. Yang poin ketujuh, kurangnya pemahaman tentang dampak etis teknologi. Profesional TI seringkali lebih fokus pada fungsi teknis daripada pemahaman dampak sosial dan etis dari teknologi yang mereka kembangkan. Minimnya wawasan ini dapat mengarah pada pengebayaan risiko seperti pelanggaran privasi atau penyalahgunaan data. Poin ke-8, eksploitasi oleh pihak eksternal. Hacker atau pihak eksternal yang mengeksploitasi kelemahan sistem sering bekerjasama dengan pihak internal yang tidak etis. Insiden ini seringkali terjadi karena minimnya kontrol internal di organisasi. Kesenjangan keamanan yang tidak disadari oleh profesional TI dapat
dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak etis. Poin ke-9, teknologi yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal seperti pembajakan data atau penyebaran malware menunjukkan kurangnya tanggung jawab para profesional TI. Profesional TI yang tidak mematuhi aturan cenderung menyalahgunakan keahlian mereka untuk keuntungan pribadi. Poin ke-10, kurangnya edukasi tentang etika di tingkat masyarakat. Minimnya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya etika dalam penggunaan teknologi. Banyak pengguna tidak sadar bahwa tindakan mereka seperti berbagi informasi pribadi secara sembarangan dapat mendorong pelanggaran oleh pihak lain. Poin ke-11, kegagalan dalam mengelola risiko keamanan. Banyak organisasi tidak memiliki strategi manajemen risiko yang komprehensif untuk keamanan teknologi informasi. Kegagalan ini dapat menciptakan celah yang memungkinkan pelanggaran etika terjadi. Poin ke-12, minimnya pelanggaran terhadap aktivitas profesional. Kurangnya sistem pengawasan yang ketat terhadap aktivitas profesional TI dapat memicu penyalahgunaan kewenangan. Dalam beberapa kasus, tidak adanya audit atau pemantau yang memadai memungkinkan pelanggaran terjadi tanpa terdeteksi. Poin ke-13, pengaruh sosial dan peer pressure. Rekan kerja atau tim yang memiliki standar etika rendah dapat mempengaruhi profesional TI lain untuk mengikuti perilaku yang sama. Peer pressure dapat membuat individu melanggar prinsip moral mereka sendiri untuk diterima di lingkungan kerja. Poin ke-14, ketergantungan pada teknologi tanpa pemahaman yang mendalam. Ketergantungan masyarakat terhadap teknologi membuat banyak orang mengambil resiko yang terkait dengan keamanan data. Kurangnya kontrol terhadap pengembangan dan penggunaan teknologi dapat memperburuk pelanggaran etika. 15. Ketidakseimbangan antara inovasi dan keamanan. Keinginan untuk inovasi seringkali mengabaikan aspek keamanan dan etika. Profesional TI yang terobsesi dengan kemajuan teknologi mungkin mengesampingkan tanggung jawab dan moral mereka. Untuk mencegah masalah-masalah ini, diperlukan kedekatan yang komprehensif. Individu perlu diberikan pendidikan yang mendalam tentang etika. Di samping itu, upaya kolaborasi antar individu, organisasi, dan pemerintahan harus terus dilakukan untuk menciptakan ekosistem teknologi yang transparan dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah keamanan teknologi informasi merupakan aspek penting yang melibatkan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan untuk melindungi data dan sistem dari ancaman seperti serangan cyber dan kelalaian internal. Keberhasilan menjaga keamanan tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis, tapi juga pada penerapan etika profesi oleh profesional TI. Etika profesi membantu memastikan sistem yang dibangun aman, dapat diandalkan, serta melindungi hak-hak pengguna. Aspek-aspek seperti etika seperti privasi, kerahasiaan, autentikasi sangat penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman. Profesional TI memiliki tanggung jawab besar untuk mengembangkan sistem yang memenuhi standar keamanan, memiliki regulasi seperti UUD Perlindungan Data Pribadi, dan mengedukasi pengguna tentang perlindungan data pribadi. Namun, tantangan seperti kurangnya kesadaran, tekanan pekerjaan, serta pengembangan teknologi yang cepat membutuhkan pendekatan yang proaktif termasuk pelatihan etika, pembentukan budaya kerja yang mendukung, dan penerapan teknologi keamanan canggih. Kasus pelanggaran keamanan seperti kebocoran data dan menunjukkan perlunya penguatan infrastruktur keamanan dan kolaborasi dalam lembaga seperti BSSN, penerapan standar internasional seperti ISO, dan pendekatan penanganan yang proaktif dapat membantu mengurangi risiko pelanggaran. Dengan sinergi antara individu dan organisasi serta pemerintah, tantangan keamanan dapat diatasi. Langkah ini akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap teknologi dan mewujudkan ekosistem digital yang aman, etis, dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.